Mereka berdua insya Allah akan rujuk. Masih melanjutkan aksi kebaikan. Dan kisah haru yang begitu menyentuh hati dari seorang pesinetron muda yang kini juga menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Siapa lagi kalau bukan Raffi Ahmad. Ya, setelah sebelumnya viral kunjungan Raffi ke kediaman aktor Fahmi Bo hingga membawa Fahmi untuk menjalani perawatan di salah satu rumah sakit terbaik di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kini selain perkembangan terbaru dari kondisi Fahmi yang mulai terlihat membaik, muncul juga kisah haru lain dari sosok Nita, mantan istri yang selama ini selalu setia menemani Fahmi Bo saat masa-masa terpuruk yang sedang dialaminya. Tidak hanya itu, sang mantan ini bahkan rela meninggalkan pekerjaannya demi mengurus Fahmi Bo. Lantas, apakah benar dari perjuangan dan ketulusan itulah Fahmi akhirnya mengakui bahwa ia akan mengambil langkah besar dalam hidupnya, yaitu kembali rujuk dengan sang mantan istrinya. Seperti apa Fahmi maupun Nita menceritakan awal mula proses yang membawa keduanya kembali dipersatukan. Dan lalu, apa alasan paling menyentuh yang membuat Nita, sang mantan istri, akhirnya membuka hatinya kembali? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya pemirsa Intens Investigasi, seperti diceritakan sebelumnya atau beberapa hari berselang, pasca Raffi Ahmad membawa aktor Fahmi Bo ke sebuah rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif. Selain update dari perkembangan Fahmi yang sudah kembali ke rumah dan tampak terlihat kondisi kesehatannya pun sudah berangsur-angsur membaik. Kemarin atau dikutip dari akun media sosialnya, Raffi Ahmad melalui salah satu karyawannya bernama Haikal terlihat sempat kembali mengunjungi kediaman Fahmi untuk melihat seperti apa kondisinya saat ini. Dalam momen tersebut, Fahmi Bo bercerita tentang kondisinya yang perlahan-lahan mulai membaik hingga sudah bisa beraktivitas ringan seperti memotong rambut untuk menjaga penampilan. Tapi selain hal itu, tak dipungkiri bahwa aura bercahaya sudah tampak di wajahnya. Bukan tanpa sebab, pasalnya Fahmi akhirnya mengakui bahwa ia memiliki niat baik untuk kembali rujuk dengan mantan istrinya. Sebuah keputusan besar yang menurutnya sudah ia bicarakan secara matang. Bahkan ia menyebut bahwa hari Sabtu tanggal 23 ini akan menjadi momen sakral kembali dalam hidupnya, di mana ia berencana datang ke keluarga mantan istrinya untuk melangsungkan ijab kabul kembali. Sang mantan istri pun turut membenarkan kabar itu, seraya memohon doa agar semua prosesnya berjalan lancar. Guys, ini ada berita yang harus kita sampaikan. Ini berita sangat menggembirakan. Menggembirakan. Karena gue dengarnya tadi menggembirakan. Ini sangat menggembirakan ya. Jadi harus memberikan sesuatu ini ya. Karena mereka berdua insya Allah akan rujuk. Amin. Benar? Amin, benar. Ya sebenarnya timbul rasa pengen yang bener lah kayak gitu. Ini kan udah sehat nih, pengen lebih enak aja gitu nih. Mau nggak gitu nih ibunya anak diajak balik lagi gitu kan, diajak rujuk lagi, mau nggak gitu. Nah kebetulan hari Jumat kemarin setelah sholat subuh dia sholat subuh juga selesai, aku ngomong baik-baik berjalan baik ini kan, gue bilang pengen banget aku balik lagi gitu kan. Biar apa ya, satu sih biar nggak timbul fitnah karena kamu sering bolak-balik kesini dan aku juga sekarang udah nggak kesehatan, nggak terbaring lagi. Ntar
takutnya gitu kan. Banyak yang bilang, oh bukan mukrimnya, bukan ini. Iya tahu, tapi kan aku sedang sakit teman-teman. Ya mungkin ada kepikiran dan nyoba-nyoba gitu, nyoba-nyoba ngomong masih mau gitu, masih mau menerima apa lagi kayak gini kan, keadaan seperti ini. Ya mantan cuma bilang, coba tanya anak-anak aja, aku udah nggak mikirin mau apa enggak ini. Dia kaget, serius? Katanya mau jadi saudara aja, udah nggak jadi saudara mau. Ya enggak gitu juga. Ya pengennya ya kita ya tahu lagi, kayak bukan lagi juga. Biar nggak timbul fitnah yang enggak dan juga. Ya insya Allah kalau bisa nyatu lagi, bisa itu tambah berkah lah. Dan kembali saat ditemui secara eksklusif oleh tim intens investigasi kemarin, Fahmi Bo pun membenarkan bahwa dirinya memang berniat untuk rujuk dengan mantan istrinya, lagi-lagi bukan tanpa sebab. Fahmi menjelaskan bahwa keputusan ini muncul setelah melalui banyak pertimbangan, mulai dari proses kesehatannya dan dukungan sang istri yang begitu besar di saat paling menyulitkan dalam hidupnya. Menurut Fahmi, keduanya sepakat untuk memperbaiki hubungan dan ingin kembali membangun keluarga yang sempat terpisah. Ia berniat mendatangi keluarga mantan istrinya untuk melangsungkan ijab kabul kembali. Dan dia nggak nyangka aja, karena kepisahnya udah lama banget ya. Udah 6 tahun ya, udah 6 tahun. Ketemu intens bolak-baliknya tuh waktu aku dirawat yang kedua kali di rumah sakit sayang ini kan. Ya aku udah nggak bisa apa-apa, udah merangkak pun nggak bisa, udah berbaring aja. Dan aku di situ minta tolong sama dia, aku yang minta tolong. Aku nggak bisa apa-apa, kamu mau nolongin aku, masih mau nggak nolongin aku buat bersihin BAB aku, pipis aku segala macam. Aku nggak bisa apa-apa, minta tolong. Dia nggak tahu kenapa ya luluh aja gitu kan. Ya. Pokoknya aku udah mikirin, aku tahu berita-berita kamu sakit, dan cuman aku bisa apa? Ya, cuma bisa berdoa aja, ya. Kalau kayak gini ya udah aku coba dulu aja, kuat nggak? Karena kan satu lagi kerja dia satu lagi kerja. Aku coba dulu aja, support aku. Akhirnya dia memutuskan, udah nggak apa-apa. Rezeki Allah ngatur udah, aku yang berhenti kerja. Dia cuma jawab, jangan tanya aku apa, nggak sebatas, maksudnya dia cuma bisa jangan tanya aku, tanya anak-anak. Kalau dia setuju, oke. Sementara itu, kabar menyebutkan perpisahan pasangan ini terjadi di tahun 2020 lalu atau karena adanya sebuah permasalahan yang terjadi sehingga perpisahan tak dapat dielakkan. Meski begitu, pasca sakitnya Fahmi Bo, terlihat cinta yang begitu besar masih terlihat dari Nita, mantan istrinya, selalu datang menemani, bahkan menjadi pendukung terbesar untuk Fahmi Bo bisa sembuh dari penyakitnya. Dan kembali soal kabar rujuk. Yakin ini ya, karena tujuan dia sehat. Mungkin dia mikir dengan adanya seperti ini, kami bakal jadi semangat nih sembuh. Ya mungkin nih, kita nggak tahu ya, bakal jadi sembuh nih, maksudnya bakal semangat sembuh. Gitu. Ya udah, apa salahnya berdukung, dan itu kan niat baik, ya kan? Niat baik. Ya, yang penting anak-anak udah oke, setuju. Dengan syarat yang sedikit lah. Syaratnya cuma kalau nanti akan dibuat lagi ngapain? Nah, kalau nanti akan dibuat lagi ngapain? Cuma itu aja. Ya, seperti diceritakan sebelumnya atau di tengah sakitnya Fahmi Bo, sosok Nita terlihat selalu datang menemani, bahkan menjadi pendukung terbesar untuk Fahmi bisa sembuh dari penyakitnya. Selain itu, Fahmi juga sempat bercerita kembali soal sang mantan istri yang rela mengundurkan diri dari pekerjaan untuk mengurus dirinya.
Seperti apa kisahnya saat itu? Benarkah? Fahmi Bo pun mengakui bersyukur dan sangat berterima kasih atas pengorbanan mantan istri demi mengurus kesehatan dirinya. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Mengulang momen sebelumnya atau sebelum bantuan datang dari sosok Raffi Ahmad, Fahmi Bo sempat berbicara lebih jauh mengenai sosok mantan istrinya. Ia mengungkapkan bahwa sejak kondisinya menurun dan ia sempat tidak bisa melakukan banyak hal, ia meminta langsung kepada Nita lewat anak-anak mereka. Tanpa banyak bicara, Nita pun menerima permintaan itu. Bahkan rela mengundurkan diri dari pekerjaannya demi bisa mengurus Fahmi sepenuhnya. Ya pokoknya selain bersyukur, aku makasih banyak sama ibunya anak-anak. Walaupun kita masih kadarnya belum belum status jadi istri lagi, ya ibu mau ngurus aku, dan ini aku yang minta ke dia lewat anak. Aku bilang ya udah nggak bisa apa-apa waktu di rumah sakit yang kedua ya, rumah sakit Pelni saat itu. Ya dia mau demi anak-anak, dan dia mau berkorban berhenti kerja gitu. Ya semuanya karena anak sih, kata dia, karena anak. Semuanya. Pokoknya intinya biar Fahmi itu sehat dulu aja. Lebih lanjut, menurut Fahmi, apa yang dilakukan mantan istrinya itu juga murni pengorbanan seorang ibu yang ingin anak-anaknya tetap melihat ayahnya pulih dan sehat, dan ia pun sangat bersyukur atas keikhlasan tersebut. Sementara itu, Nita sendiri membenarkan bahwa keputusan itu ia ambil demi anak-anak. Ia mengatakan, meski mereka sudah tidak bersama, Fahmi tetap ayah dari anak-anaknya, dan ia merasa bertanggung jawab untuk membantu sampai kondisinya membaik. Nita juga mengaku sempat ragu apakah Fahmi masih mau menerima dirinya dalam keadaan seperti sekarang. Namun keraguan itu hilang ketika ia melihat Fahmi masih membuka diri dan membutuhkan dukungan dengan ikhlas. Nita kembali merawat Fahmi dari hal yang paling sederhana, mulai dari memandikan, membersihkan, hingga membantu semua kebutuhan dasar. Ketika ditanya apakah masih ada rasa cinta, Nita menjawab bahwa yang ada saat ini adalah rasa sayang dan rasa tanggung jawab sebagai orang tua, dan ia menyerahkan semuanya kepada jalur yang sudah Allah atur dan tidak menutup kemungkinan bahwa hubungan mereka bisa kembali seperti dulu. Ya doain aja, mungkin ya kalau ya bukan cinta ya bisa dibilang sayang lah. Kalau sayang kan maksudnya ya semuanya, melingkup semuanya gitu kan. Ya nggak akan lupa lah, maksudnya kita pacaran aja 5 tahun, berumah tangga 20 tahun gitu kan. Ya nggak mungkin lupa begitu aja gitu, tapi ya pasti ingat lah, masih dari awal kenal terus segala macam, dan ada kesalahan apapun, ada dulu pas jeger-jegernya ribut segala macam, sampai pisah sampai segala macam, ya mungkin itu salah satu emosi atau segala macam kehilapan kita. Ya manusia, namanya manusia, tempatnya hilaf dan salah ya. Jadi ya sekarang kita sepakat aja, ikhlas aja, lupakan semuanya yang dulu dilupain, ikhlas yang ada sekarang, dan fokusnya buat kesembuhan aku aja. Bagaimanapun juga kan Fahmi ayahnya anak-anak ya, otomatis masa sih saya nggak mau bantu semuanya demi anak-anak supaya Fahmi itu bisa sehat lagi. Saya makanya bisa bantu, mau bantu. Ya pokoknya karena Allah aja dah, ikhlas. Ya saya juga
apa mau gitu, apa dia masih mau gitu kan dengan kondisi seperti ini, mau membersihkan kotoran aku, membersihkan pampers, menggantikan aku pipis gitu kan. Jadi membersihkan pipis, mandiin apa segala macam, walaupun dilap. Tadinya masih ragu, tapi ternyata dia masih mau ya. Alhamdulillah, bersyukur semuanya dimudahkan sama Allah. Mungkin rasa sayang kali ya, sayang karena kan Fahmi itu ayahnya anak-anak. Ya kita berdoa aja ke depannya seperti apa, kita ikuti jalurnya Allah. Semoga ini menjadi jalan yang terbaik dari Allah, gitu aja. Di sisi lain, kembali kepada bentuk bantuan yang diberikan Raffi kepada Fahmi Bo. Sebelumnya, Fahmi juga sempat mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang telah diterimanya dari Raffi, sehingga kondisinya berangsur-angsur membaik. Lantas, seperti apa rasa terima kasih Fahmi saat itu? Dan lalu, apa pula sebenarnya sakit yang dulu diderita aktor, yang dulunya bertubuh gempal tersebut? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Seperti diceritakan sebelumnya, atau kembali pada momen Raffi Ahmad kembali berkunjung ke rumah sakit yang ia percaya untuk menangani aktor Fahmi Bo. Melalui unggahan terbaru di media sosialnya, suami dari Nagita Slavina itu menuliskan pesan haru bahwa Fahmi Bo akhirnya akan menjalani operasi dan berharap agar sang aktor segera diberi kesembuhan. Tak butuh waktu lama, dengan suara yang lirih namun penuh syukur dan bahagianya. Karena kini, untuk pertama kalinya sudah bisa kembali makan dan buang air dengan lancar. Perlahan kondisi kesehatannya pun membaik, seiring dengan bantuan terbaik yang diberikan Raffi kepada dirinya. Ya, alhamdulillah tadi Pak Raffi datang jam 12 kurang datang. Dia bersupport aja sama Bang, sama Mami. Udah, senang aja Bu, banyak yang datang hari ini. Iya, datang ke sini aku kan lebihnya karena Raffi gitu. Raffi datang ke kosan dengan bersama aku ke kosan, dan kondisi kayak gini, oh ya Bang, aku bawa ke rumah sakit ya. Insya Allah aku bisa bantu semampu aku. Udah, aku dibawa langsung ambulan datang, aku langsung dikasih yang dikasih yang menurut terbaik lah. Tempatnya kan juga enak gitu. Terus semua pengobatan dokter juga baik. Anakku ditangani oleh banyak beberapa dokter. Perawatan? Iya, kondisinya agak membaik ya. Udah 3 hari ini aku udah bisa makan. Itu baru obat tuh. Belum yang karena batu dulu ini baru besok kan mau diambil. Baru obat aja aku udah mau nafsu makan. Udah nggak enak lagi, udah nggak mual lagi. Ya mudah-mudahan besok operasinya lancar, bisa normal lagi gaya makannya gitu kan. Kalau kesini kita, saya makan bisa banyak sedikit. Tapi maunya hawanya pengen makan terus gitu. Padahal tadi udah makan, tapi lihat roti pengen makan lagi gitu. Nafsunya udah bertambah ya? Nafsunya, nafsu makannya temen-temen nafsunya udah mau. Mudah-mudahan aja semuanya berjalan baik. Dan nanti satu bisa selesai, baru ke bagian kaki, saraf, karena aku udah susah jalan, bisa berdiri. Makanya sambil berobat dalamnya, sambil fisioterapi. Selama di sini fisioterapi, alhamdulillah aku udah bisa duduk, udah bisa duduk sendiri. Duduk tapi
di kursi di tempat tidur, kaki beneran lagi bawah nggak dipegangin. Yang pertama dipegangin, hari pertama, hari kedua kemarin baru tadi nih terapi duduk yang kedua, aku dilepas. Selama ngobrol selama berapa menit, aku dilepas. Ada sekitar 15 menit. Jadi doain aja mudah-mudahan Fahmi cepat sembuh dan teman-teman yang sakit, teman-teman pekerja seni semua yang senior, yang junior semua cepat sembuh kalau ada yang sakit. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.